Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Dan di samping saya, kami Desa Perudin dengan NIM 40400121110 dan di samping saya, Titi Komaria dengan NIM 40400121123. Di sini kami akan menjelaskan tentang sejarah sejarah perkembangan ilmu komunikasi. Dan sekarang kita berada di Benteng Rotterdam. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa tuh sejarah perkembangan ilmu komunikasi? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa tuh komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak kepada pihak lainnya, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Komunikasi dapat dilakukan secara lisan atau nonverbal. Menurut para ahli, komunikasi juga dapat diartikan sebagai proses yang memungkinkan seseorang untuk menyampaikan rangsangan atau lambang-lambang verbal atau mengubah perilaku orang lain. Tujuan komunikasi secara singkat ialah untuk menciptakan kesepahaman di antara kedua belah pihak. Adapun pendapat para ahli tentang komunikasi dan ilmu komunikasi. Yang pertama adalah Sanono dan Weaver. Mereka mengatakan bahwa komunikasi itu merupakan suatu bentuk interaksi manusia yang saling mempengaruhi satu sama lain, sengaja atau tidak sengaja ataupun tidak terbatas. Kedua adalah Anwar Arifin. Dia mengatakan bahwa komunikasi itu merupakan suatu konsep yang multi makna. Makna komunikasi dapat dibedakan berdasarkan komunikasi sebagai proses sosial, di mana para ahli ilmu sosial melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan komunikasi yang secara umum menfokuskan pada kegiatan manusia dan berkaitan dengan pesan perilakunya. dan adapun cabang-cabang ilmu komunikasi yaitu yang pertama komunikasi massa, yang kedua komunikasi organisasi, yang ketiga komunikasi antar budaya, yang keempat komunikasi politik, yang kelima komunikasi interpersonal, yang keenam komunikasi pemasaran, yang ketujuh komunikasi visual, dan yang terakhir komunikasi teknis. Selanjutnya, sejarah perkembangan ilmu komunikasi dari zaman ke zaman. Sejarah komunikasi tidak akan lepas dari sejarah kehidupan makhluk hidup. Dari semenjak manusia pertama diciptakan di muka bumi ini, tetapi tidak ada dokumentasi ataupun bukti cara bahasa maupun corak dalam berkomunikasi antar individu pada zaman tersebut. Ilmu komunikasi memiliki 4 periode pembagian, yaitu yang pertama periode tradisi retorika, di mana periode ini dimulai sejak zaman Yunani kuno, dan adapun tokoh utama di zaman tersebut adalah Aristoteles dan Plato yang menganggap bahwa retorika merupakan seni yang dipraktekkan. Yang kedua, periode pertumbuhan. Periode pertumbuhan dimulai sekitar abad 19. Ada 3 perkembangan penting yang dicatat sejarah pada periode ini, yaitu yang pertama, ditemukannya teknologi-teknologi komunikasi seperti telepon, telegraf, radio, televisi, dan lain-lain. Yang kedua, proses industrialisasi serta modernisasi yang melibatkan negara-negara Eropa dan Amerika. Yang ketiga, pecahnya Perang Dunia I dan Dunia II. Dan yang ketiga yaitu periode Konosiladi. Periode ini ditandai dari selesainya Perang Dunia Kedua hingga tahun 1960-an. Pada masa ini mulai terjadi konsolidasi pendekatan ilmu komunikasi sebagai disiplin ilmu sosial yang multidisipliner dan mencakup banyak ilmu seperti ilmu sosial. Ilmu komunikasi juga diperjelas dan dibagi ke beberapa bidang, yaitu komunikasi interpersonal, komunikasi antar pribadi, komunikasi kelompok, dan komunikasi organisasi. Dan yang terakhir yaitu periode teknologi sekarang. Beberapa hal menandai era ini yang dikenal sebagai era teknologi komunikasi dan informasi adalah kemajuan dan teknologi komunikasi dan informasi seperti komputer, VCR, dan televisi, satelit, dan kabel. Industri media tampaknya juga berkembang secara regional dan global serta di dalam negeri. Gimana teman-teman? Udah tahu kan apa tuh sejarah perkembangan ilmu komunikasi? Mulai dari pengertian komunikasi,
Kedua, pendapat para ahli tentang komunikasi dan ilmu komunikasi, cabang-cabang ilmu komunikasi, sejarah perkembangan ilmu komunikasi dari zaman ke zaman, dan periode pembagian ilmu komunikasi. Jadi, kesimpulan dari sejarah perkembangan ilmu komunikasi ialah dapat diartikan secara luas karena manusia tidak akan bisa hidup tanpa adanya komunikasi. Komunikasi akan berlangsung jika ada kesamaan makna mengenai percakapan. Kesamaan bahasa yang digunakan belum tentu mengantarkan percakapan kepada kesamaan makna. Percakapan akan berlangsung komunikatif apabila kedua individu sama-sama mengerti bahasa yang digunakan dan mengerti makna dari bahasa yang diperbincangkan. Komunikasi bukan hanya melalui suara, tetapi melalui berbagai macam cara yang dimana komunikasi ini bisa menghubungkan antara sesama manusia. Pentingnya mengetahui bagaimana sejarah tentang komunikasi.